materi yang akan kita bahas adalah sistem bilangan dan kode-kode yang digunakan dalam sistem digital. Jadi nanti materinya ini diambil dari buku referensi yang saya sampaikan di e-learning atau my class bab 2, terutama bab 2 di sini. Jadi nanti untuk hari ini tujuan dari perkuliahan kita akan belajar tentang bagaimana mengkonversi 3 sistem bilangan yang sering digunakan atau yang pasti digunakan dalam sistem digital, yaitu desimal, biner, dan heksadesimal. Kemudian nanti bagaimana cara mengkonversinya, desimal ke biner, biner ke desimal, atau biner ke heksa, kemudian sebaliknya heksadesimal ke biner, atau nanti dari biner ke desimal, kemudian ke heksadesimal. Kemudian keuntungan menggunakan heksadesimal nanti secara sepintas kita bahas dibandingkan dengan menggunakan biner atau desimal. Kemudian selain 3 jenis sistem bilangan tersebut, nanti ada kode-kode yang kita pelajari, diantaranya adalah binary coded desimal atau yang disingkat sebagai BCD tersebut. Keuntungannya nanti bahwa dengan menggunakan BCD kita bisa langsung mengkodekan bilangan biner. Setiap bilangan biner mengkodekan bilangan desimal yang bersangkutan. Selain BCD nanti kita juga membahas kode yang lain, yaitu kode gray atau gray code yang sering digunakan dalam penyederhanaan rangkaian. Kemudian satu kode lagi yang kita bahas adalah ASCII code, American Standard Computer Information Interchange. Itu kode-kode yang sering digunakan dalam sistem komputer atau keyboard yang ada di komputer kita. Nanti kode dalam desimal, biner, dan heksa itu dikodekan secara bersesuaian. Kemudian di bagian akhir nanti kita akan belajar tentang dasar dari aljabar bulan, kemudian dan gerbang logika yang dasar. Ada AND, OR, NOT, kemudian kombinasinya untuk menghasilkan sebuah aljabar bulan dasar di situ. Jadi ini objektif atau tujuan dari perkuliahan hari ini. Jadi kita mulai slide yang pertama. Bilangan biner, kita sudah tahu bahwa biner itu terdiri dari angka 1 dan 0 atau sebuah bilangan dengan basis 2. Jadi tidak melebihi angka 2, basis 2 berarti terdiri dari angka 1 dan 0. Itu merupakan jenis bilangan bilangan dasar sistem bilangan yang digunakan pada sistem digital. Jadi di sini ya contoh bilangan biner 110011, basis 2 di situ, artinya bilangan tersebut merupakan bilangan biner. Kemudian kalau kita ingin mengkonversikan menjadi sebuah bilangan desimal, misalkan hasilnya nanti adalah 27 dari bilangan biner tersebut, itu kita mengkalikan bilangan yang ada di bilangan biner dengan bobot masing-masing bilangan tersebut. Jadi seperti bilangan desimal, bilangan biner itu bobotnya ditentukan oleh letak dari bilangan tersebut. Atau setiap bitnya, posisi setiap bit itu memiliki bobot yang berbeda. Karena ini merupakan bilangan berbasis 2, jadi katakanlah yang sebelah kanan itu kita significant bit atau LSB, bit yang memiliki bobot paling kecil, yaitu 2/0. Kemudian yang sebelah kanan ini kita sebut sebagai MSB atau most significant bit dengan bobot 2/4. Jadi bobot bilangan biner itu dimulai dari
2 pangkat 0 paling sebelah kanan sampai seterusnya ke kiri 2 pangkat n. Jadi kalau ada 4 bit bilangan biner maksimal 2 pangkat 3, di sini adalah 5 bit bilangan biner, jadi MSB-nya adalah 2 pangkat 4. Kemudian dari bobot-bobot itu dikalikan bilangan biner yang ada di atasnya itu. Kemudian setiap perkalian bilangan biner dengan bobotnya, kemudian saudara jumlahkan supaya kita memperoleh bilangan desimal dari bilangan biner tersebut. Jadi penjumlahan dari 16 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 1 adalah 27. Jadi hasil konversi bilangan biner 11011 adalah 27 bilangan desimal. Kemudian yang di tengah di sini, ini 0, karena 0 dikalikan bobotnya adalah 2 pangkat 2, hasilnya tetap 0. Itu cara mengkonversi sebuah bilangan biner kembali menjadi sebuah bilangan desimal. Untuk contoh yang lebih panjang, misalkan seperti ini. Ini untuk lebih panjang, bilangan binernya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bit. Di sini ada bilangan biner 8 bit. Ini akan kita konversikan menjadi bilangan desimal. Jadi hasilnya adalah 181 bilangan dengan basis 10. Jadi sama dari sebelah kanan LSB itu 1 dikalikan bobotnya 2 pangkat 0. Kemudian terus sampai ke kiri dijumlahkan 1 dikalikan 2 pangkat 7. Jadi dari LSB sampai MSB itu bobotnya saudara kalikan dengan nilainya. Kemudian saudara jumlahkan, akhirnya adalah kita mendapatkan sebuah bilangan dalam basis 10 atau bilangan desimal di situ. Kalau yang 00 di sini dikalikan bilangan dengan bobotnya akan menghasilkan 0 juga. Dan saudara jumlahkan. Itu cara mengkonversi biner ke desimal dengan bobot setiap bit bilangan biner. Nanti ada cara mengkonversi lagi yang kita sebut sebagai double-double. Ini double-double binary to decimal conversion. Ini metodenya sedikit berbeda. Jadi kita punya bilangan biner di atas 11011 basis 2 di situ. Kita ingin mengkonversikan bilangan biner tersebut menjadi bilangan desimal. Tadi cara pembobotan, sekarang kita sebut sebagai double-double. Di sini caranya adalah pertama, karena ini bilangan biner, 1 di sini, bit yang di depan itu dikalikan 2. 1 dikalikan 2 sama dengan 2. Nah, kemudian hasilnya itu saudara jumlahkan dengan nilai di atasnya. 2 itu ditambah 1, nanti hasilnya adalah 3. 3, kemudian saudara kalikan lagi dengan 2. Di sini akan 6. Hasilnya adalah 6 ya, 3 kali 2 adalah. Kemudian 6 dijumlahkan bit yang di atasnya di situ. Karena bit yang di atasnya adalah 0, maka kita tambahkan 6 dan 0, hasilnya tetap 6. Dan seterusnya, nanti 6 dikalikan 2 lagi, 12. 12 kemudian ditambah 1, nanti dikalikan lagi, jadi 13. 13 dikalikan 2, hasilnya 26. 26 terakhir, ini saudara tambahkan dengan 1 yang ada di sini. Nah, ini saudara tambahkan. Akhirnya kita mendapatkan sebuah bilangan 27 basis 10 atau bilangan desimal 27 dari bilangan biner
11011. Itu metode konversi dari biner ke desimal dengan menggunakan metode double-double. Sebelumnya adalah metode konversi bilangan biner ke desimal dengan menggunakan metode pembobotan. Atau kalau saudara ingin menggunakan pembobotan, lebih mudah lagi kalau saudara menggunakan tabel atau matriks. Contohnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah konversi biner ke desimal dengan menggunakan metode pembobotan. Katakanlah kita memiliki di sini sebuah bilangan yang akan kita konversikan terdiri dari 8 bit, 10, 10, 10, 10. Kemudian bobotnya itu saudara tuliskan di atasnya. Bobot yang bersesuaian di sini. 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7. Nah, kemudian bilangan yang ingin kita konversikan itu dikalikan dengan bobotnya. Katakanlah di sini 1 dikalikan dengan 28, nanti hasilnya saudara tuliskan di sebelah kanan ini. Yang 0 itu tidak perlu saudara kalikan, karena nanti dikalikan 0 juga hasilnya tetap 0. 32 dikalikan 1, saudara tuliskan hasilnya sebelah sini. Kemudian 8 kali 1, hasilnya di sebelah sini. Kemudian 2 kali 1, hasilnya saudara letakkan sebelah kanan. Kemudian di sebelah kanan itu saudara jumlahkan. Ini saudara sum. Hasilnya adalah 170 bilangan desimal. Jadi bilangan biner 10, 10, 10, 10 itu kalau kita konversikan menjadi bilangan adalah 170. Jadi itu beberapa metode untuk mengkonversikan bilangan biner ke desimal. Pertama adalah metode pembobotan dengan perkalian. Kemudian yang kedua adalah metode double-double. Yang ketiga adalah metode pembobotan, tapi kita representasikan dalam sebuah tabel. Jadi silakan saudara ingin menggunakan mana yang paling mudah, hasilnya itu tetap sama. Itu konversi bilangan biner ke desimal. Nah, sekarang kalau sebaliknya, kita ingin mengkonversikan desimal ke biner, itu ada 2 metode. Yang pertama dengan pembobotan nanti kita gambarkan dengan tabel juga. Yang kedua nanti dengan metode pembagian berulang. Oke, kita lihat dulu dengan metode pembobotan di sini. Nah, ini mengkonversikan bilangan desimal ke bilangan biner. Yang ingin kita konversikan di sini adalah 75. Ini ingin kita konversikan ke bilangan biner. Tabelnya sama. Hanya di sini yang kita konversikan adalah bilangan desimal. Jadi kalau tadi di sini ada ada bilangan biner. Sekarang yang kita konversikan adalah bilangan desimal di sebelah kanan itu. Kemudian caranya adalah kita amati dulu bilangan 75. 75 di sini. Itu kita bandingkan dengan bobot yang paling atas. 128. Karena bilangan 75 itu lebih kecil dari 128, ini saudara berikan nilai di sini 0. Tapi kalau 75 saudara bandingkan dengan bobot yang 2 pangkat 6 di sini atau 64, itu 75 lebih dari 64, maka di sini saudara berikan nilai 1. Kemudian di sebelah kanan, 75 itu dikurangi dengan 64. Hasilnya kan 11. Nah, kemudian 11 itu saudara bandingkan
Bandingkan dengan bit bobot selanjutnya. Tadi 64, kita bandingkan dengan 32. 11 itu lebih kecil dari 32, kita berikan nilai 0. Kemudian 11 setelah bandingkan dengan 16, itu juga lebih kecil, maka kita berikan nilai 0. Kemudian 11 kita bandingkan dengan nilai 8 di sini, 2 pangkat 3. 11 itu lebih besar, maka saudara tuliskan 1 di sini. Kemudian 11 saudara kurangkan dengan 8, maka hasilnya 3. Kemudian 3 kita bandingkan dengan bit selanjutnya. 3 saudara bandingkan dengan 4, itu 3-nya lebih kecil, saudara tuliskan 0. Kemudian 3 bandingkan dengan 2, ternyata lebih besar, ini saudara tuliskan 1. Nah, kalau dapat 1 di sini, kemudian 3 itu dikurangi dengan 2. Sama dengan 1, nah terakhir tinggal di sini. 1 itu kita bandingkan dengan 1, sama dengan, jadi saudara tuliskan 1. Kemudian angka-angka yang di sini, itu saudara turunkan menjadi sebuah bilangan biner ke bawah, dan seterusnya. Maka kita dapatkan konversi dari desimal 75 adalah 100 10 11 dalam bentuk bilangan biner atau bilangan pada basis 2. Itu cara konversi bilangan desimal ke biner dengan menggunakan metode pembobotan, metode bobot. Kemudian metode yang kedua adalah konversi desimal ke biner dengan pembagian yang berulang, bukan perkalian tapi pembagian yang berulang. Karena akan mengkonversi ke bilangan biner, pembagian yang dilakukan adalah pembagian bilangan desimal dengan angka 2. Karena biner itu merupakan bilangan dengan basis 2. Jadi bilangan desimal yang kita konversikan itu dibagi dengan bilangan 2 secara berulang-ulang. Kemudian yang kita amati adalah sisa dari setiap tahap pembagian. Ini ya. Yang kita amati itu adalah tuliskan sisa dari setiap tahap pembagian sampai kita memperoleh nilai 0 di akhir. Sisa dari proses pembagian pertama itu sebagai less significant bit atau sebagai LSB. Jadi bit yang paling sebelah kanan. Kemudian yang terakhir itu kita gunakan sebagai most significant bit atau MSB yang paling sebelah kiri. Contohnya di sini. Kita ingin mengkonversi 25 menjadi sebuah bilangan biner. Nanti hasilnya seperti ini di bawah itu ya. Jadi kita lakukan pembagian berulang dengan angka 2. Pertama adalah 25 dibagi 2, hasilnya 12, sisanya 1. Nah, sisa ini saudara tuliskan sebagai less significant bit atau bit yang paling sebelah kanan. Kemudian tahap kedua adalah 12 kita bagi 2. Jadi hasil sebelumnya kita bagi 2 lagi. 6, sisanya adalah 0. Ini saudara tuliskan di bit selanjutnya. Dan seterusnya. 6 bagi 3, sisanya 0. Itu saudara tuliskan lagi. 3 bagi 2, 1, sisanya 1. Kemudian saudara tuliskan di sini. Yang terakhir 1 dibagi 2 adalah 0. Sisanya adalah 1. Jadi kalau kita sudah mendapatkan pembagian 0 dengan sisa tertentu, itu kita hentikan. Jadi ini proses konversi bilangan desimal ke biner yang menggunakan metode pembagian berulang.